Bagaimana cara mengatasi minder? Kita sepakati dulu bahwa minder itu adalah ketika kita merasa ada orang yang lebih hebat, lebih cakep, lebih tinggi status sosialnya, lebih hebat secara kompetensi, lebih banyak secara pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana mengatasinya? Kita perlu ketahui dulu, memang minder tuh ada yang karena trauma. Di masa kecil pernah dibully, kurang ngerasa berharga di masa kecil karena orang tua sering berantem, atau kurang figur ayah, kurang figur ibu, dan lain sebagainya. Ya, termasuk ada seorang wanita yang semenjak dihianati suaminya dia jadi minder gitu, jadi merasa nggak pede gitu loh. Karena wanita itu kan makhluk bonding, makhluk ikatan. Ya, ketika yang tadinya bersuami, ada didampingi, disertai, dilindungi, dijagai, tiba-tiba suaminya malah pergi, mengkhianati, meninggalkan dia, itu mendadak kayak hilang dunianya rasanya. Jadi minder, ya. Ini idealnya minder memang harus diterapi. Tapi saya akan berikan Anda tips untuk meringankan. Oke, untuk meringankan. Cara mengatasinya begini. Ini pelan-pelan dulu dari dunia kerjaan dulu ya. Kamu mau presentasi, setiap kali mau presentasi gitu, memimpin rapat, kayaknya minder gitu. Ya, kuliahan juga begitu, anak-anak kampus. Bagaimana cara mengatasinya? Kembali ke dasarnya bahwa kita minder tuh karena merasa ada orang lebih hebat dari kita. Lebih pintar dan lain sebagainya. Ini saya ajarkan ini bukan untuk merendahkan orang, tidak. Tapi ini tips yang bisa Anda terapkan di dalam diri Anda. Nggak perlu disebut, dalam hati aja. Orang yang kamu anggap hebat, atau orang-orang yang kamu anggap akan nanti menilai kamu jelek waktu kamu presentasi, atau waktu kamu tampil, atau waktu kamu mengerjakan sesuatu bersama mereka, mereka itu hanya manusia biasa. Yang, mohon maaf, agak jorok. Kalau pagi harus BAB, BAK. Bangun tidur kok nggak cuci muka, pasti jelek. Ya, lalu kalau sakit perlu ke dokter. Kalau dia kurang kasih sayang, dia akan sedih. Sama, kita tuh semua sama. Hebatnya kita itu hanya titipan. Cakepnya kita tuh hanya titipan. Status sosial semua titipan. Kenapa saya kasih tips begini? Itu kan Anda omongin dalam hati tuh. Ini orang yang akan aku hadapi ini, dia juga manusia biasa kok. Pagi-pagi harus BAB, harus BAK. Dia kalau sakit juga butuh obat. Dia juga ada kekurangan. Dan saya mau kamu realistis bahwa orang gak bahagia itu banyak. Saya bukannya yang omdo atau sok tahu. Saya ini konselor. Banyak loh, saya tuh kadang-kadang kaget. Ada orang yang pas datang tuh ke klinik ini nih, nggak akan kebayang, nggak akan terduga bahwa dia punya masalah sebesar itu. Setidak bahagia itu dia. Dari muka nggak kelihatan. Banyak gitu, banyak banget. Sampai saya kadang-kadang kaget, kaget saya. Ternyata dia nggak bahagia. Banyak orang pintar menyembunyikan ketidakbahagiaannya dia. Nah, saya cerita begini tuh artinya adalah, mindernya kamu pada manusia, itu fana, nggak bener. Kita semua sama, kita insan yang mengejar bahagia. Dan banyak di antara kita belum dapat bahagia itu. Kita semua sama. Kalau kamu minder pada seseorang, dia lebih pintar, lebih hebat, dia mungkin sama nggak bahagianya dengan kamu. Same, sama. Jadi, kalau kamu misalkan minder, aku tuh minder ya, aku usia segini belum punya pasangan, aku belum punya anak, aku minder karena rumah tanggaku nggak utuh, nggak kayak orang lain. Saya harus kasih tahu kamu ya, orang lain punya masalah juga, tapi jenisnya beda. Setiap orang ada ketidakbahagiaannya masing-masing. Setiap orang, semua. Saya pun, saya juga punya ketidakbahagiaan saya sendiri. Sama. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Kamu mungkin minder ke orang itu dalam hal yang kamu rasakan. Rumah tanggaku nggak utuh gitu. Dia utuh. Dia kalau mau diajak ngobrol pribadi dengan seseorang yang dia percaya, dia juga mungkin akan curhat, aku minder loh sama orang ini. Karena aku nggak punya ini, dia punya ini.
Minder sama manusia itu tidak baik. Kenapa? Kamu kan hanya melihat satu sisi kan. Dia lebih pintar dari aku, dia lebih berani dari aku, dia lebih hebat dari aku. Tapi di sisi lain, ada hal yang kamu punya, dia nggak punya. Nah, begini. Saya ingin lebih spesifik soal penampilan ya. Karena banyak orang minder soal penampilan. Sampai kemarin di Instagram saya, Deddy Susanto PJ itu, ada yang komen begini. Mas, aku mau ikut trainingnya yang di kota ini. Cuman aku minder karena mataku cacat, ketutup gitu dari lahir. Aku minder. Saya bilang sama dia, saya langsung balas di komen. Anda jadi saksi kalau Anda follower saya. Mas, baru di mata loh. Saya ada banyak kekurangan di beberapa bagian tubuh saya. Saya banyak. Jangan-jangan kekurangan saya lebih banyak dibanding kekurangan Mas. Semua orang punya kekurangan. Kekurangannya masing-masing. Sekarang begini, soal cacat fisik ya, saya ingin jelaskan dulu. Ketika kamu mengalami kekurangan itu tuh kamu diposisikan supaya menjadi inspirasi bagi orang lain. Kemarin saya berbaca di Instagram, ada seorang anak namanya Adul kalau nggak salah. Dia itu menempuh perjalanan kalau nggak salah 3 km dari rumah ke sekolah. Mohon izin, kakinya itu, ya Anda cek sendiri Adul ya, dia jalan kaki dari rumah ke sekolah 3 km. Itu kayak apa tuh namanya? Apa istilahnya itu? Merambat gitu ya. Kakinya nggak bisa digunakan, pakai tangan dia. 3 km. Saya ngebayangin pas sampai di sekolah, itu ada video dia lagi nulis, ngerjain sesuatu. Tangannya kan pasti kotor kan, berarti kan dia harus cuci kalau ketika sudah ada di meja. Itu kertasnya, bukunya bisa aja kotor. Saya ngebayangin gini ya, saya melihat Adul ini, saya malu sama diri saya. Beliau aja nih yang kakinya nggak maksimal digunakan, pakai tangannya untuk jalan. 3 kilo. 3 kilo. Saya disuruh jadi Adul, buat 1 hari aja. Jangan 3 kilo deh, 100 meter aja aku nyerah. Syukurnya Adul pede ya. Oke, dia tenang, dia bersyukur. Waktu ada video yang dia lagi nulis, ngerjain tugas gitu ya, di sekolah. Wajahnya nggak ada wajah minder sama sekali. Syukurnya dia percaya diri. Maksud saya gini, kisah-kisah seperti ini, mungkin kamu nggak seperti Adul, kamu masih punya kaki untuk jalan. Kisah-kisah seperti ini, maksud saya adalah orang-orang ini pahlawan. Adul pahlawan saya, walaupun dia nggak kenal saya siapa. Kami belum pernah ketemu. Dia pahlawan, membuat kita tuh jadi malu. Kalau kita galau untuk hal nggak penting, kita malu sama beliau. Nggak cuma Adul, banyak orang di dunia ini yang tanda petik cacat. Entah bagian tubuh mana, tapi tetap mau berjuang. Kamu jadi pahlawan kami gitu loh. Sorry ya. Keren nggak sih kalau kamu tuh, anggaplah, misalkan kamu sempurna. Keren nggak kalau kamu sempurna terus kamu sukses? Keren nggak tuh? Biasa aja. Akan keren banget. Menginspirasi banyak orang. Kalau kamu banyak kekurangan, ada cacat sana-sini, tapi kamu sukses. Itu keren banget, tahu nggak? Berkahnya luar biasa, berkah luar dalam. Karena banyak orang terinspirasi kamu gitu. Apa yang membuat kamu minder sekarang? Fisik kamu? Kamu kurang ini, kurang itu? Itu tuh biar kamu keren nanti. Kamu kurang ini itu aja bisa sukses. Keren banget kamu nanti. Soal kebahagiaan, keberuntungan. Banyak orang bilang, aku nggak beruntung soal kebahagiaan. Aku tuh kurang bahagia. Sorry ya, ini mungkin entah pertama kali saya buka di YouTube tentang diri saya. Masa kecil saya sangat tidak bahagia. Gara-gara tidak bahagia itulah sekarang aku masuk ke dunia psikologi, menjiwai itu sekarang. Coba ya. Andai Deddy kecil dulu bahagia banget hidupnya, sempurna soal bahagia. Mungkin sekarang aku nggak akan begitu gitu. Aku sekarang nggak akan gitu. Nggak akan sekarang di bidang pemulihan jiwa, di bidang psikologi. Tahu nggak, aku tuh masuk psikologi tuh, fakultas psikologi tuh nggak dulu tujuannya apa? Ingin berobat. Aku tuh banyak masalah loh. Aku tuh nggak bahagia. Gini. Saya mohon ampun sama orang tua, sama papa saya. Mama saya sudah meninggal. Saya mohon ampun sama papa saya. Kalau papa saya andai kata nonton video ini ya. Papa, mohon maaf ya papa. Bukannya bermaksud kurang ajar.
Juga Mama, mohon ampun, Mama yang sudah di sana, mohon ampun Mama ya. Aku menyampaikan ini supaya untuk jadi sharing lah untuk teman-teman supaya mereka bisa bangkit. Mohon ampun ya Papa, Mama. Aku di masa kecil sangat banyak ketidakbahagiaan terhadap orang tua. Tapi sekarang aku syukuri, gara-gara itulah Tuhan tuh kayak nyiapin Dedi gitu loh. Seolah-olah ini hanya hati aja, saya aja, seolah-olah Tuhan tuh kayak ngomong begini. Dad, aku izinkan kamu di masa kecil menderita ya. Gak apa-apa ya, ada tujuannya nanti tuh. Aku mau pakai kamu untuk meringankan beban orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Karena untuk menolong orang lain, kamu perlu ngerasain dulu. Oh, dulu saya minder banget loh. Minder banget. Sampai satu dibully. Dibully waktu SMP. Dibully loh. Karena kan agak pendiam. Cenderung pemalu, penakut gitu. Sampai dibully gitu loh. Ingat banget ada berapa orang tuh pas saya naik sepeda pulang kan. Ada yang bilang jelek. Gendut gitu. Wah, itu sampai sekarang masih ingat. Nama tempatnya aja saya masih ingat. Ada tempat namanya Parit Jepang. Di kampung saya, Parit Jepang namanya. Wah, itu saya diejek setiap kali lewat. Kalau lewat situ saya buru-buru, saya kenceng sepeda saya. Supaya nggak dengar mereka ngomong. Kan mereka suka nongkrong di aspal itu kan, ada di kiri kanan tuh ada kayak untuk nongkrong, untuk duduk. Pagarnya jembatan kecil. Tapi semua itu ternyata diizinkan Tuhan untuk saya menjadi penolong orang lain sekarang. Apa yang kamu minderin sekarang? Fisik kamu? Apanya kamu? Itu Tuhan jangan-jangan mau pinjam kamu untuk menolong orang lain nanti. Anda hidup saya cukup bahagia di masa kecil. Nggak akan hadir hari ini tuh. Nggak akan tercetus ada buku pemulihan jiwa sampai jilid 7. Nggak akan tercetus ada buku parenting yang judulnya Kenali Kondisi Jiwa Anak Anda terbitan Gramedia. Ya mungkin ini baru dicetak 2 bulan lagi, baru ada di toko buku. Kenali Kondisi Jiwa Anak Anda. Itu semua karya-karya ini bukan karena saya hebat. Bukan. Saya tuh dipinjam sedih-sedihnya saya di masa lalu. Luka-luka saya di masa lalu. Disakiti orang, dibully, dilabel. Itu ternyata semua mau dipinjam sejarah itu. Aku nggak akan bisa bermanfaat bagi banyak orang kalau aku sendiri nggak pernah ngerasa gitu loh. Empatiknya nggak ada. Gue nggak pernah ngerasa. Saya bicara hati ke hati ke kamu ya. Ada hal-hal yang saya nggak pernah alami. Saya mungkin nggak bisa bantu orang dalam hal itu karena saya nggak ngalami. Contoh. Saya pernah ketemu dengan Mbak Yeni namanya. Mbak Yeni ini dari kecil dia dibuang oleh orang tuanya, tapi ditaruh di rumah sakit. Langsung pulang, langsung pergi orang tuanya, ditinggal di rumah sakit. Pernah suatu saat ketika ketemu mamanya di Facebook, Mama, kamu mama aku kan? Aku tanya rumah sakit, ini wajah kamu, ini nama kamu, benar kamu tinggal di sini. Mamanya tau nggak bilang apa? Jangan ganggu aku. Kamu bukan anakku. Waduh. Dari kecil nggak pernah lihat orang tua karena pas lahiran langsung ditinggal pergi. Pas nemu di Facebook malah dibilang gitu. Tahu nggak betapa pahitnya? Saya bilang sama Yeni gini, Yeni, suatu saat ada kasus begitu, aku nggak bisa tolong orang itu karena aku nggak ngalamin. Aku akan minta tolong kamu, Mbak. Aku mau kenal kamu ke seseorang, Mbak Yeni. Kalian ngobrol ya. Yeni, kamulah yang bisa nolong dia. Aku nggak bisa, aku nggak ngalamin. Jadi Dedi ini terbatas. Ada orang-orang yang aku nggak bisa tolong karena aku nggak ngalamin. Ngerti kan? Minderin kamu tentang apa? Tentang wajah? Tentang kamu tuh cacat di bagian tertentu? Kamu, saya yakini, akan dipinjam oleh kehidupan ini untuk menolong orang dengan kondisi yang sama. Yang saya nggak bisa tolong dia, kamu bisa. Gak gampang loh jelasin ini karena mungkin ada yang berpikir, kok sampai segitunya kamu mau dipinjam, pinjam aja, ngapain kok harus mengalami? Beda loh cara berpikirnya, tanda petik ya. Cara berpikirnya Tuhan dengan cara berpikirnya manusia itu beda. Oke, jadi gini. Mindernya kamu
rasa nggak percaya diri. Itu kan karena kamu nganggap orang lain lebih beruntungnya dari aku. Orang kayaknya lebih bahagia dari orang lain tuh. Orang lain punya lebih dari yang aku nggak punya deh. Ini satu hukum yang kamu harus ingat. Tidak ada orang yang memiliki semua hal. Tolong ingat. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mempunyai semua hal. Tidak ada. Setengah orang pun nggak ada. Seperempat orang pun nggak ada. Apa maksudnya? Ada orang yang kaya, bahagia, keluarga, masa kecilnya indah, punya teman semua baik, sehat selalu badannya, keuangan selalu oke, tidur selalu nyenyak, hati selalu bahagia. Nggak ada orang kayak gitu tuh, nggak ada. Dalam mitologi Yunani juga nggak ada. Setiap kita, tanda petik, dititipkan kekurangan, pertama supaya nggak sombong. Supaya nyari Tuhan terus. Yang kedua, untuk menjadi inspirasi bagi orang lain yang juga lemah. Orang yang kamu anggap, dia lebih hebat dari aku jadi minder sama dia. Kalau aku presentasi tuh di rapat, ada orang lebih hebat dari aku tuh minder. Mungkin secara intelek dia lebih tinggi dari kamu. Tapi ada hal yang kamu punya, dia nggak punya. Tolong ini diingat ya. Ada hal yang kamu punya, dia nggak punya. Walaupun pakai logika main. Masa sih? Ada kok orang yang kaya, bahagia gitu. Dia bisa makan enak. Yakin mereka makan enak? Ya, makannya steak apa enak? Yakin makan steak enak? Sorry ya, saya tuh banyak menangani orang-orang yang borjuis. Mereka ngaku sendiri loh, aku makan tuh kayak gak bawa nyawa loh, Pak. Beda sama temenku yang lain, yang hanya bisa makan sederhana, tapi mereka makan tuh enak banget rasanya. Gue tuh kepikiran hutang, kepikiran anak, membangkang. Yakin yang kamu bilang makan enak tuh benar-benar enak? Nikmat sesungguhnya adalah makan sederhana, tapi rasanya nikmat banget rasanya tuh. Saya nggak omdo ya. Saya tuh doyan mampir ke warteg. Doyan banget. Ini kantor saya samping ada warteg nih. Enak banget sumpah makan warteg. Karena dulu waktu saya ngekos di Ben Hill, Bendungan Hilir, dekat Senayan. Waduh, tiap hari makan warteg. Enak banget sumpah. Cuman zaman dulu saya sehari cuma makan sekali. Setahun kurang lebih, aku hanya sehari makan sekali karena kondisi keuangan. Waktu itu dikirim dari orang tua ala kadarnya. Nikmat banget. Sampai sekarang nostalgia makan warteg. Enak banget sumpah warteg itu. Karena gini, nikmat sesungguhnya adalah makan sederhana tapi nikmat. Daripada makan steak mahal gitu tapi nggak ada rasa batiniah di situ. Kamu yang minder secara ekonomi, aku ini bukan siapa-siapa loh, Mas. Aku ini ya orang biasa gitu. Jangan-jangan lebih bahagia kamu loh. Oke, saya mau belak-belakan aja. Saya banyak nanganin orang yang juga borjuis dan kaya. Banyak. And they are not happy. Mereka nggak bahagia. Aku nggak sebut nama, nggak apa-apa. Cuma kasih tahu kamu, kaya bukan segalanya. Kurang figur ayah sebenarnya paling banyak dialami juga oleh yang katanya kaya raya. Karena sibuk keluar kota, ketemu anak seminggu sekali. Bisnismen yang luar biasa, yang baru pulang ke rumah jam 10. Gelap ketemu gelap. Anak belum bangun, dia sudah pergi. Anak sudah tidur, dia baru pulang. Setiap orang punya kelemahan. Jangan-jangan kelemahan saya lebih banyak daripada kamu. Kamu kan kelihatan aja, oh dia ini wise, banyak ilmu. Kan banyak ilmu karena belajar. Bisa nolong orang karena ngalamin. Kamu dikatakan kelebihan, oke, kelebihan sih. Tapi itu kelebihan yang dipercayakan Tuhan. Gitu loh. Kamu jangan minder sama saya. Saya ini banyak luka loh di masa lalu. Gagal luka itulah saya dititipkan kepercayaan untuk empatik sama orang. Salah satu alasan spiritual kenapa kamu diizinkan dilukai, itu ada alasan spiritual. Supaya kamu nggak melukai orang lain karena kamu tahu rasanya disakiti kayak gimana. Ini tolong jangan asal lewat ya. Ini detik-detik penting loh, kamu harus ingat. Salah satu hal mengapa kamu disakiti, direndahkan, diremehkan, tujuan spiritualnya adalah agar kamu gak gituin orang lain. Karena kamu tahu rasanya. Tolong ingat. Saya akan jeda sebentar. Biar yang ini kamu jangan lewatin. Masukin. Jeda sebentar. Renungkan. Aku disakiti, diremehkan, dijatuhkan, gak dianggap, diambil hak-hakku, disolimi. Ada tujuan mulia di dalamnya.
yaitu supaya aku kemudian tidak bisa menjadi orang yang menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Aku nggak sanggup lakukan itu. Karena aku ngalamin nggak enaknya tuh gimana, aku tahu gitu. Mindermu hari ini akan menjadikan kamu jadi orang besar nanti. Saya tuh pernah baca sebuah kata-kata indah. Cuma saya nggak ingat siapa yang ngomong, itu dalam bahasa Inggris. Every scar has its own destiny. Ih, sumpah keren banget. Every scar has its own destiny. Tahu nggak scar apa? Kalau di muka nih ada scar nih. Scar tuh luka, gores. Kalau sama bahasa Indonesia kan, setiap goresan, baik di fisikmu maupun di hatimu, setiap luka, cacat, entah di fisik atau di hatimu, has its own destiny. Ada takdirnya. Untuk apa? Ih, gila, keren banget. Saya kalau bisa ketemu yang bikin quotes itu tuh, pengen aku peluk. Thank you ya, karena quote kamu aku tuh bisa bangkit gitu. Every scar has its own destiny. Ya, mindermu hari ini akan membuat engkau suatu saat tersipu-sipu malu. Iya, ngapain gue minder ya untuk hal begituan dulu. Ternyata sekarang aku tuh bisa meringankan beban banyak orang. Setiap orang punya scar, entah di muka, di badan, atau di hati. Pasti ada scar. Gak ada orang yang bening banget. Makanya ada sebutan kamera jahat. Dikatakan jahat karena kamu tuh disuruh memungkiri diri. Nah, jadi begini. Bagaimana menyembuhkan minder? Kamu mau presentasi, mau ketemu orang, mau negosiasi bisnis, atau ketemu siapapun yang kamu mungkin, aduh gimana ya, aku tuh nggak ada apa-apanya. Kamu bilang nggak ada apa-apanya, kamu bohong loh. Kamu memungkiri nikmat dari Tuhan, yakin kamu nggak ada apa-apanya. Jangan sampai kita nggak mensyukuri loh. Ini sebuah takdir ya. Takdir ini harus kamu terima. Setiap orang Tuhan titipin kelebihan. Takdir ini takdir. Waktu kamu lahir ke dunia, udah ditakdirkan Tuhan, dikasih kelebihan. Cuma kelebihannya apa? Cari apa itu. Jadi kalau bilang, aku nggak ada apa-apanya, bahaya loh ngomong gitu tuh. Nggak bersyukur sama Tuhan. Jadi, ketika kamu mau presentasi, ketemu orang, atau kamu minder dengan keadaan keluarga kamu, minder dengan kamu tuh nggak bahagia, minder kamu dengan cacat fisik, apapun. Minder kurang pintar gitu. Dalam hati ngomong, orang yang aku temui juga, dia orang yang nggak bahagia, tapi di ujiannya dia masing-masing. Karena setiap orang tuh ada ketidakbahagiaannya masing-masing, cuman beda jenis. Kenapa kamu bisa minder? Karena kamu tuh ngerasa bahwa orang yang aku akan temui ini, entah kamu konteks jualan, atau ngobrol sama teman, atau presentasi, kamu mikirnya, mereka tuh sempurna, mereka tuh lebih hebat dari aku, mereka lebih bahagia dari aku. No, salah. Sama kita semua. Masing-masing kita ada ujiannya, ada ketidakbahagiaannya masing-masing. Sorry, ada satu hal yang mungkin kamu nggak bisa terima dengan akal sehat. Tapi saya akan beritahu kamu bukan dengan akal sehat, dengan fakta. Saya bicara fakta. Di dunia ini, detik ini, tidak ada orang yang 100% bahagia dalam segala hal aspeknya. Pasti ada aja ujiannya. Kan hidup tuh begitu tuh. Dari sakit kan sembuh. Udah sehat dong, nggak ada masalah. Ada lagi ujian berikutnya tuh, ujian kesabaran. Ada lagi nanti persoalan anak, persoalan paman, persoalan bibi, persoalan kakek. Udah kelar, ada lagi tuh. Masalah apa lagi? Masalah keuangan. Itu terus-terusan selama ada hidup. Gini loh, bumi ini memang tempatnya ujian. Jadi nggak ada orang detik ini yang full, totally happy, full, all out, totally holistically. Nggak ada. Karena shifting bergantian. Masalah keuangan kelar, masalah kesehatan. Kesehatan kelar, keuangan kelar, sama orang tua ada persoalan. Ada aja gitu. Ada aja terus. Jadi kalau pikir kamu ketika presentasi ketemu orang, kamu minder, mereka kayaknya lebih beruntung dari aku, lebih hebat dari aku. Itu udah salah.
Setiap orang ada ketidakbahagiaannya masing-masing detik ini. Mereka ada ketidakbahagiaannya masing-masing detik ini. Saya yang lagi bikin video ini lagi ngomong, aku juga lagi ada ketidakbahagiaanku sekarang. Cuman aku punya prinsip gini, nggak bahagia, so what gitu loh. Emang kok nggak bahagia bisa nggak hidup? Ini prinsip hidupku. Nggak bahagia, so what gitu. Emang kenapa? Nggak bahagia emang nggak bisa hidup. Nggak bahagia emang nggak bisa bermanfaat bagi orang lain. Justru dalam ketidakbahagiaan lah kita bisa mendukung orang yang sedang tidak bahagia. Tahu nggak yang bikin kita tuh nggak bahagia, bikin kita minder apa? Kita terlalu ingin bahagia banget, sempurna. Itu yang menyiksa loh. Supaya nggak minder gimana? Setiap kali kamu ketemu orang dalam hati ngomong, kami semua sama, aku sama dia sama. Aku nggak bahagia dalam hal ini, dia juga ada nggak bahagia dalam hal lain. Cuma belum ngomong doang, aku yang nggak tahu aja nih. Sahabatnya, wah, tahu semua. Sorry ya, saya mau realistis ya. Jangan terpatok sama muka orang. Kayaknya senyum, nggak ada masalah. Sekarang tuh ada skill baru, skill pura-pura bahagia namanya. Banyak orang gitu tuh banyak. Luar nggak kelihatan. Memang ada yang tipe perasa banget, dia nggak bisa sembunyikan. Tapi ada orang yang sudah mahir dalam pura-pura bahagia. Topengnya tuh mantep, topengnya elastis, yang nggak pakai retak. Kesimpulan ya, bagaimana supaya kamu tuh bisa percaya diri? Kata percaya diri. Kamu harus percaya bahwa diri kamu tuh ada kelebihan. Itu takdir. Nggak ada satupun orang lahir ke dunia tanpa Tuhan titipin satu kelebihan. Jadi percaya diri itu ada panjangnya. Aku percaya diri kan? Aku percaya diriku. Tuhan sudah titipkan kelebihan untuk meringankan beban orang lain. Itu panjangnya tuh. Ada yang bilang, jangan terlalu percaya diri seolah-olah sombong. Beda dong. Sombong tuh ngerendahin orang lain. Kamu punya apa? Itu sombong. Tapi begitu, aku hebat, Tuhan sayang aku ini pintar. Masa sombong? Enggak. Sombong tuh kalau merendahkan orang lain. Kamu bisa apa sih? Aku lebih pintar dari kamu. Itu salah, itu sombong. Sombong tuh sudah konteksnya dibandingkan ke orang lain. Kalau untuk diri sendiri, aku berharga, Tuhan sayang aku ini pintar. Aku diciptakan pintar. Sampai titik itu enggak sombong. Teman-teman, saya tuh terbatas untuk menjangkau banyak orang. Kalau boleh, link ini tolong dikasih ke temanmu ya yang minder. Minta tolong banget. Tahu nggak? Tanda petik sedekah kita yang terbesar itu sedekah ilmu. Sedekah dukungan, sedekah semangat, sedekah meringankan beban batinnya orang. Kalau ada bencana kayak gempa atau apa, daripada kamu hanya baju bekasmu yang nyampe, hanya uangmu yang nyampe, coba kamunya juga nyampe ke sana. Sabar ya Mbak. Usap-usap pundanya. Itulah tanda petik bagi saya. Sedekah yang sesungguhnya tuh itu meringankan beban orang lain gitu loh. Ya tetap baju bekas, baju apa makanan silakan kirim silakan. Tapi jangan itu terus yang kamu bisa berikan. Kamunya juga hadir. Oke, saya berikan kesimpulan bahwa mindermu terhadap manusia itu nggak pantas. Kita hanya boleh takut sama Tuhan. Kita hanya boleh malu sama Tuhan. Lagi sendiri nih, mau aneh-aneh gitu. Malu sama Tuhan, malu banget. Takut. Itu benar. Malu dan takut kita hanya boleh sama Tuhan. Malu sama manusia itu boleh dalam konteks gini. Dia itu orangnya sangat baik gitu. Masa aku mau marah-marah sama dia? Kan gitu. Malu gitu. Dia orang baik. Bukan berarti sama orang jahat kita marah-marah. Enggak. Sungkannya kita pada orang yang baik, sungkan. Tapi malu yang positif, bukan minder. Oke, kesimpulan ya. Cacat fisik, itu Tuhan akan pinjam untuk seseorang kamu bantu. Sekarang mungkin kamu ngedumel, apa sih gunanya tujuan? Gini, ada seseorang, dia punya cacat di bagian tertentu, saya nggak usah sebut, nggak enak gitu. Saya kenal dia udah lama. Awalnya dia itu memang mohon maaf, sampai membunuh diri. Saya dampingi, chat terus. Oke, saya belak-belakan aja lah. Dia pernah kebakaran, ya kan? Ini telinga. Itu sampai rada mencair, itu rada nempel gini loh. Pokoknya ketempel ke bawah deh. Ya, dan mohon izin, jarinya itu kan itu kebakaran. Itu nempel. Saya lupa jari yang mana, pokoknya nempel gitu loh. Karena kayak, kan mencairkan, nyatu gitu kan. Jadi beliau merasa sangat minder. Suatu saat di training
yang saya lakukan di Jakarta, saya panggil beliau ke depan. Saya ceritakan gimana kisahnya. Di waktu istirahat jam 3.30 yang break untuk sholat, kan peserta semuanya kan keluar dari ruangan kan. Ada seorang wanita mendatangi saya. Pak, makasih banyak ya. Aku nggak nyangka hari ini spesial banget, ada seorang yang tadi Bapak panggil ke depan, sharing tentang cacat di tubuhnya. Aku tuh sebenarnya hari ini datang ke sini tuh mau memaksakan diri loh, karena sebenarnya aku udah putus asa banget. Ya aku berharap inilah jauh, ini jalan terakhir hidupku. Kalau emang di sini nggak ada penyelesaian, ya udahlah aku ingin akhiri gitu. Tapi mendengar Masnya tadi cerita bahwa ternyata beliau ujiannya lebih berat dari aku. Aku juga mengalami sesuatu di tubuhku, tapi ya mohon izin aku nggak bisa tunjukkan ya Pak, kan beliau wanita kan. Ada, intinya beliau ada sesuatu yang nggak sempurna juga di bagian tubuh. Tapi mendengar beliau memberikan kesaksian kisah hidupnya, aku jadi malu gitu loh. Malu bahwa masalahku tuh nggak seberapa gitu. Terima kasih ya Pak, aku jadi punya harapan lagi untuk berjuang. Ada banyak orang yang ternyata lebih menderita dari aku. Aku harus banyak bersyukur. Mas tadi itu yang kena luka bakar itu, tanpa dia sadari, dia sudah bermanfaat bagi orang lain. Dan saya meyakini nggak cuma Mbak ini yang teringankan bebannya, pasti ada banyak orang. Karena kita kan banyak orang introvert tuh, yang bermanfaat diam-diam baik gitu. Merasa lega, lebih nyaman, diam-diam aja. Sekali itu perlu sharing gitu, biar kamu tahu orang itu berarti bagi kamu. Saya meyakini pasti nggak cuma itu, waktu itu peserta 400-an di Kemayoran. Zaman-zaman kapan, udah lama. Pasti nggak cuma Mbak ini, pasti ada beberapa orang yang lain yang kemudian merasa berarti kembali, merasa malu untuk galau untuk hal sepele, pasti banyak. Jadi Mas ini, saya nggak sebut namanya ya, saya bilang Mas ini bukan nggak sopan, ini kan privasi beliau. Mas ini sudah bermanfaat bagi banyak orang. Walaupun mungkin detik ini masih merasa belum berarti, kenapa sih ini terjadi? Tapi kamu sadari kamu sudah nolong banyak orang, pahalamu besar sekali. Begini, pasti akan ada yang bertanya, kalau emang gitu caranya kok Tuhan jahat banget, kalau emang kita mau untuk bermanfaat bagi orang, kenapa kita harus mengalami hal yang aneh begitu? Nah itu misteri ilahi lah ya, saya nggak masuk ke area situlah. Karena pikiranku sepintar apapun, aku nggak bisa menjangkau pikiran ilahi, nggak bisa lah. Itu wewenangnya Tuhan untuk mengatur hamba-hambanya dan skenario kehidupan. Aku nggak masuk area ke situ, mengerikan, bukan area aku itu. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa kalau terjadi hasil yang begini modelnya? Kenapa harus sampai cacat? Itu aku nggak mau jawab deh. Nggak mau masuk ke bagian yang bukan areaku. Mas, Mbak yang nonton ini, kalau kamu merasa dirimu tidak berarti, banyak kekurangan, wah, andai kata suatu saat kita ketemu, kamu mungkin akan kaget bahwa kekuranganku mungkin lebih banyak dari kamu. Seburuk-buruknya kamu, lebih buruk aku. Sebaik-baiknya aku, lebih baik kamu. Kita kan ini kan tahu kan rumput tetangga lebih hijau kan, orang lain kayaknya lebih indah. Enggak. Oke, nggak panjang lebar, satu aja kesimpulan terakhir ya. Kamu tuh minder karena nganggap orang lebih hebat dari kamu, lebih punya sesuatu yang lebih besar dari kamu. Tanpa kamu sadari, dia tidak punya sesuatu yang kamu punya. Walaupun kamu berpikir keras, apa emangnya aku punya dia nggak punya? Pasti ada. Paling nggak kamu ada ketenangan. Dia walaupun kaya, pintar, hebat, dia nggak tenang. Banyak pikiran, banyak kecemasan mungkin. Aku juga nggak tenang, aku juga sering cemas. Apa yang kan selalu aja ingin membenarkan bahwa nggak ada kelebihan. Pasti ada kelebihan, pasti ada. Taunya tuh nanti. Sekarang memang kamu lagi fokus lihat kekurangan aja terus. Semua orang sukses punya kekurangan. Dan jangan matok sukses tuh materi ya, ngeri loh. Menyesal kamu kalau kamu matok bahagia itu materi, beneran. Sampai nih ada seorang bapak pernah email saya
email kan banyak, satu sibuk gitu. Aduh, gimana. Tapi email beliau aku langsung baca karena judulnya aneh. Pak, tolong saya ingin membeli anak saya. Kan aneh toh? Pak, tolong saya ingin membeli anak saya. Saya langsung baca, ada apa ini? Panjang lebar dia cerita bahwa ceritanya dulu tuh anaknya tuh, ini orang kaya. SMP SMA disekolahkan ke Singapura udah. Tinggal sama neneknya. Nggak mau dia, aku nggak mau, pengen sama papa mama, dipaksa. Ini demi kebaikan kamu. Sekolah dong, kuliah, bekerja. Tau nggak gini, nggak mau pulang tuh anak. Karena udah luka batin sama ayahnya, masa tertolak, masa dibuang. Kalau ayahnya ke sana tuh, datang untuk mengunjungi, nggak diladenin, cuek-cuekan gitu. Sampai dimarahin, kamu maunya apa sih? Udah papa sekolah, kan kamu malah begitu. Dulu tuh, kenapa? Ya iyalah, kan masih dibuang. Saya selagi ingat ya, tolong ya kamu tuh kalau punya anak tuh, kalau mau disekolahkan, entah di asrama lah, atau di pesantren lah, atau keluar kota lah, tolong atas, semoga dia mau juga, bukan yang kamu maksa gitu loh. Supaya dia nggak terkesan kamu tuh buang dia. Bapaknya sekarang curhat bahwa aku tuh merasa kekayaanku tuh sia-sia. Kalau bisa aku beli dia aku anak, aku mau berapa miliar gue beli deh gitu. Supaya dia mau jadi anakku lagi, mau deket sama aku. Sekarang kalau aku ketemu dia, aku tuh kayak bukan bapaknya gitu. Nah itu, jangan matok kaya pasti bahagia. Orang kaya bahagia ada, tapi kaya belum tentu bahagia. Ya, jangan minder sama orang kaya, mereka belum tentu lebih bahagia dari kamu. Jangan minder sama orang yang lebih cakep dari kamu, mereka belum tentu lebih bermanfaat dibanding kamu kepada orang lain. Kamu ditakdirkan punya kelebihan. Pasti itu takdir. Tuhan gak pernah tidak menitipkan kelebihan pada setiap manusia. Pasti ada. Dan yang kedua, orang lain punya sesuatu, kamu punya sesuatu, dan orang lain itu punya ketidakbahagiaannya masing-masing. Kamu aja yang belum tahu. Kamu aja kurang dekat, kurang ngobrol. Kita udah ngobrol, oh iya kita senasib malam. Jangan. Sudah ya, semoga video ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya nggak maksimal bisa nolong Anda, tapi semoga tips saya ini bermanfaat, sharing saya bermanfaat bagi kamu ya.